Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu menggabungkan PT Bank Interim Indonesia ke dalam PT Bank BCA Syariah. Yang pertama, menggabungkan akan dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan masing-masing bank peserta penggabungan, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Yang kedua, rancangan penggabungan ini disusun bersama-sama oleh direksi dari masing-masing bank beserta penggabungan telah disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris Bank beserta penggabungan pada tanggal 8 Oktober 2020, namun belum memperoleh persetujuan RUPS masing-masing bank peserta penggabungannya. Yang ketiga yaitu rancangan penggabungan ini dibuat guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor 41 POJK 03/2019 tentang penggabungan, peleburan, pengembalian, integrasi, dan konfirmasi bank umum. Selanjutnya yaitu keterangan mengenai masing-masing bank peserta penggabungannya. Bank BCA Syariah, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan berkantor pusat di Jalan Jatinegara nomor 72. BCA Syariah merupakan hasil konversi dari PT Bank Utama Indonesia. Selanjutnya disebut Bank UIB yang diakuisisi oleh BCA di tahun 2009 berdasarkan Akta Akuisisi nomor 72 tanggal 12 Juni 2009, Junokto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Bank UIB nomor 73 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Swetradjo SH MSI, notaris di Jakarta yang telah memberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemerintah perubahan data perseroan tanggal 20 Agustus 2009. Selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh Saudari Andi Syarifah Nurningsih. PT Bank Interim Indonesia. Bank Interim berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan di Jakarta dengan nama PT Raboban Duta berdasarkan Akta Pendirian nomor 50 tanggal 11 April 1990 yang dibuat di hadapan Winnie Hadiprajo SH sebagai notaris pengganti dari Kartini Muljani SH, notaris di Jakarta yang diperbaiki dengan akta perubahan akta pendirian nomor 92 tanggal 23 Mei 1990 yang dibuat di hadapan Kartini Muljani SH, notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman tahun 90 tanggal 31 Mei 1990 dan telah didaftarkan dalam buku register kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan bahwa di bawah nomor 426
tanggal 6 Juni 1990 serta telah diumumkan dalam BNRI nomor 59 tanggal 24 Juli 1990. Tambahan nomor 2576 PT Raboban Duta mengubah namanya menjadi PT Ban Raboban Internasional Indonesia berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat nomor 25 tanggal 16 Agustus 2000 yang dibuat di hadapan Hendra Karyadi SH, notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia tahun 2000 tanggal 24 Oktober 2000. Slide selanjutnya. Next. Moderator, next. Selanjutnya yaitu materi 3 dibacakan oleh Kalisa Al-Ma'arif. Baik, yang selanjutnya yaitu laporan keuangan PT Bank BCA Syariah dan PT Bank Interim Indonesia. Laporan keuangan PT Bank BCA Syariah. Laporan dan informasi kinerja keuangan interim periode per 31 Juli 2019 dan 31 Juli 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu neraca BCA posisi 31 Juli 2019 dan 31 Juli 2020. Nah, di sini terdapat pos-pos. Yang pertama yaitu aset, kemudian aset lancar di mana kasnya yaitu pada tahun 2019 sebesar 5.686 dalam jutaan, dan pada tahun 2020 sebesar 5.498 dalam jutaan. Kemudian penempatan pada Bank Indonesia sebesar 1.132.552 dalam jutaan, dan pada tahun 2020 sebesar 765.622. Kemudian penempatan pada bank lain sebesar 7.140 pada tahun 2019 dalam jutaan. Kemudian pada tahun 2020 sebesar 80.168. Kemudian investasi pada surat berharga sebesar 808.489 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 1.777.189 dalam jutaan pada tahun 2020. Kemudian piutang pembiayaan pada tahun 2019 sebesar 1.527.848 pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 sebesar 1.372.945. Kemudian pembiayaan bagi hasil sebesar 2.807.321, dan pada tahun 2020 sebesar 3.789.021 dalam jutaan. Kemudian cadangan kerugian penurunan nilai sebesar min 124.903 dalam jutaan, dan pada tahun 2020 sebesar 191.309. Kemudian aset ijarah sebesar 472.742 dalam jutaan, dan
pada tahun 2020 sebesar 513.332 pada tahun 2020. Kemudian aset tetapnya pada tahun 2019 sebesar 126.212 dalam jutaan dan pada 2020 sebesar 148.635. Kemudian aset lain-lain. Aset lain-lain yaitu pada tahun 2020, pada tahun 2019 sebesar 149.075 dalam jutaan dan pada tahun 2020 sebesar 311.141 dalam jutaan. Kemudian total asetnya menjadi 6.912.162 dalam jutaan dan pada tahun 2020 total asetnya menjadi 8.572.242. Kemudian simpanan nasabah sebesar 5.517.389 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 6.076.370. Kemudian liabilitas kepada bank lain sebesar 3.944 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 8.103. Kemudian setoran jaminan pada tahun 2019 sebesar 195 dalam jutaan dan pada tahun 2020 sebesar 196 dalam jutaan. Kemudian liabilitas lain-lain itu 101.206 dan pada tahun 2020 sebesar 110.068. Kemudian total liabilitasnya menjadi 5.622.734 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 6.194.737 dalam jutaan. Kemudian ekuitas modal disetor pada tahun 2019 sebesar 996.300, kemudian pada tahun 2020 sebesar 1.996.300. Kemudian pendapatan komprehensif pada tahun 2019 sebesar 52.516, kemudian pada tahun 2020 sebesar 69.644, kemudian cadangan umum pada tahun 2019 sebesar 6.500 dan pada tahun 2020 sebesar 10.000. Kemudian saldo laba pada tahun 2019 yaitu sebesar 234.112 dan pada tahun 2020 sebesar 301.561 dalam jutaan. Kemudian total ekuitasnya yaitu sebesar 1.289.428 dalam jutaan dan pada tahun 2020 sebesar 202.377.505 pada tahun 2020. Kemudian total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2019 yaitu sebesar 6.912 dan totalnya yaitu 6.912.162 dan pada tahun 2020 yaitu sebesar 8.572.242. Kemudian selanjutnya yaitu laporan laba rugi Bank BCA Syariah pada per 31 Juli 2019 dan 31 Juli 2020. Yang pertama yaitu pendapatan dari penyaluran dana. Nah, pendapatan dari piutang pada tahun 2019 sebesar 108.396 dalam jutaan dan pada tahun 2020 sebesar 96.672. Kemudian pendapatan dari bagi hasil sebesar 185.160
dan pada tahun 2020 sebesar 201.452 dalam jutaan. Kemudian pendapatan lainnya yaitu sebesar 80.750, 8.705 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 99.729. Kemudian, bagi hasil untuk pemilik dana investasi pada tahun 2019 sebesar 177.791 dan pada tahun 2020 yaitu minus 163.521. Kemudian pendapatan setelah distribusi bagi hasil pada tahun 2019 yaitu 169.470 dan pada tahun 2020 sebesar 234.332 pada tahun 2020. Kemudian pendapatan operasional lainnya sebesar pada tahun 2019 sebesar 21.065 dan pada tahun 2020 sebesar 19.421. Kemudian beban operasionalnya pada tahun 2019 yaitu minus 150.723 dan pada tahun 2020 yaitu sebesar 210.609. Kemudian pada tahun 2019 beban operasional pendapatan beban operasional lainnya sebesar 129.658 dan pendapatan beban operasional lainnya pada tahun 2020 sebesar minus 191.188. Kemudian laba operasionalnya sebesar 39.812 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 43.144 dalam jutaan. Kemudian pendapatan beban non operasional minus 452 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 minus 474. Laba tahun berjalan pada tahun 2019 sebesar 39.360 dalam jutaan dan tahun 2020 sebesar 42.670. Beban pajak bersih sebesar minus 9.838 dan pada tahun 2020 menjadi 9.392. Kemudian laba bersihnya pada tahun 2019 yaitu sebesar 29.522 dan pada tahun 2020 33.278 dan penghasilan rugi komprehensif lainnya pada tahun 2019 yaitu sebesar minus 1.430 dan pada tahun 2020 sebesar 7.928 dan total laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2019 sebesar 28.092 dan pada tahun 2020 berubah menjadi 41.206. Next, moderator. Selanjutnya materi yang keempat akan dibacakan oleh Saudara Anissa Fauzia. Baiklah, laporan keuangan PT Bank Interen Indonesia. Laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan intern periode per 31 Juli 2019 dan 31 Juli 2020. Bank Interen adalah sebagai berikut. Yang pertama, neraca Bank Interen posisi 31 Juli 2019 dan 31 Juli 2020. Pos-posnya yaitu aset kas pada tahun 2019 59.663 dalam jutaan dan pada tahun 2020 0.
penetapan pada Bank Indonesia 2019 yaitu 939.599 dalam jutaan. Pada tahun 2020 344.137. Kemudian penetapan pada bank lain, yaitu pada tahun 2019 633.728 dalam jutaan. Dan pada tahun 2020 25.652 dalam jutaan. Kemudian tagihan spot dan derivatif, yaitu pada tahun 2019 2.795 dalam jutaan, sedangkan 2020 0. Efek-efek efek-efek yaitu pada tahun 2019 303.813 dalam jutaan, dan pada tahun 2020 15.558 dalam jutaan. Kemudian tagihan derivatif, yaitu tidak memiliki nilai jumlah. Kemudian kredit yang diberikan yaitu 6.650.757 dalam jutaan. Sedangkan 2020 tidak ada. Tagihan ekspektasi, yaitu pada tahun 2019 166.58. Sedangkan tahun 2020 tidak ada. Pendapatan bunga yang masih akan diterima dan bayar di muka nilainya tidak ada. Aset tetap, yaitu dalam tahun 2019 84.996.000 dalam jutaan. Pada tahun 2020 5.826. Aset pajak tangguhan pada tahun 2019 471, sedangkan tahun 2020 tidak ada. Aset lain, yaitu pada tahun 2019 137.922, dan pada tahun 2020 6.511 dalam jutaan. Total aset, yaitu pada tahun 2019 8.980.288 dalam jutaan, sedangkan pada tahun 2020 397.684 dalam jutaan. Liabilitas, yaitu pada tahun 2019 1.385.852 dalam jutaan, sedangkan tahun 2020 tidak memiliki nilai. Kemudian liabilitas segera, yaitu tidak memiliki nilai pada tahun 2019 dan pada tahun 2020. Liabilitas dari bank lain, yaitu 5.562 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 tidak memiliki nilai. Kemudian liabilitas derivatif, yaitu pada tahun 2019 28.299
299 dalam jutaan, sedangkan pada tahun 2020 tidak memiliki nilai. Selanjutnya, liabilitas ekspektasi, yaitu pada tahun 2019 166,58 dalam jutaan. Pada tahun 2020 tidak memiliki nilai. Liabilitas pajak tangguhan. Pada tahun 2019 1.070 dalam jutaan, sedangkan tahun 2020 tidak memiliki nilai. Pinjaman yang diterima pada tahun 2019 5.256.375 dalam jutaan, sedangkan pada tahun 2020 tidak memiliki nilai. Setoran jaminan, yaitu pada tahun 2019 577.664 dalam jutaan. Pada tahun 2020 17.516. Total liabilitas, yaitu pada tahun 2019 7.197.347 dalam jutaan. Pada tahun 2020 yaitu 17.516 dalam jutaan. Modal disetor, yaitu pada tahun 2019 1.518.735 dalam jutaan. Pada tahun 2020 1.859.535. Tambahan modal disetor. Pada tahun 2019 2.741. Pada tahun 2020 230.821 dalam jutaan. Kemudian penghasilan komprehensif lain, yaitu pada tahun 2019 34.215. Pada tahun 2020 tidak memiliki nilai. Ekuitas lainnya, pada tahun 2019 756.908, sedangkan pada tahun 2020 tidak memiliki nilai. Selanjutnya laba atau rugi. Pada tahun 2019 minus 526.668, sedangkan pada tahun 2020 minus 1.710.188 dalam jutaan. Total ekuitas pada tahun 2019 1.782.941 dalam jutaan. Total 2020 yaitu 380.168 dalam jutaan. Dan kemudian total liabilitas dan ekuitas 8.180.288 pada tahun 2020 yaitu 397.684. Selanjutnya, next. Boleh Mika, langsung mau lanjut ya, Bos ya? Selanjutnya, laporan laba rugi Bank Interim per 31 Juli 2019 dan 31 Juli 2020. Pendapatan bunga, yaitu pada tahun 2019 547.22 dalam jutaan. Pada
tahun 2020 46.400. Beban bunga yaitu minus 276.863. Pada tahun 2020 minus 28.009. Kemudian pendapatan bunga bersih yaitu pada tahun 2019 159 dalam jutaan. Pada tahun 2020 18.391 dalam jutaan. Kemudian pendapatan operasional lainnya. Pada tahun 2019 95.233. Pada tahun 2020 minus 3.200 dalam jutaan. Beban operasional lainnya yaitu pada tahun 2019 minus 535.742 dalam jutaan. Pada tahun 2020 minus 244.164 dalam jutaan. Kemudian laba operasional atau rugi operasional pada tahun 2019 yaitu 170.035 dalam jutaan. Pada tahun 2020 yaitu minus 514.29 dalam jutaan. Kemudian laba sebelumnya atau manfaat pajak 91.988 pada tahun 2020 37.617 dalam jutaan. Kemudian laba sebelumnya manfaat pajak minus 78.362 pada tahun 2020 minus 476.412. Kemudian beban pajak bersih yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak memiliki nilai. Rugi atau laba bersih tahun berjalan yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak memiliki nilai. Kemudian penghasilan atau rugi komprehensif lain yaitu pada tahun 2019 minus 657 dalam jutaan, sedangkan tahun 2020 tidak memiliki nilai. Kemudian total atau rugi penghasilan komprehensif tahun berjalan yaitu minus 79.019 dalam jutaan. Pada tahun 2020 minus 476.412. Selanjutnya. Moderator. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir akan dibacakan oleh Saudari Marina Darwis. Kepada saudari dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu ikhtisar informasi keuangan konsolidasian proforma per 31 Juli 2020 pada bank hasil penggabungan. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan proforma bank hasil penggabungan per tanggal 31 Juli 2020 yang telah diperiksa oleh KAP Kosasi Nurdiaman Muljadi Jajo dan rekan. Laporan posisi keuangan proforma ini disusun berdasarkan laporan keuangan masing-masing bank peserta penggabungan untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2020 dengan penyesuaian proforma sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Next.
Selanjutnya yaitu akun aset lancar ada kas pada saldo setelah penggabungannya yaitu 5.498 dalam jutaan rupiah. Penempatan pada Bank Indonesia saldo setelah penggabungannya yaitu 1.109.759 dalam jutaan rupiah. Penempatan pada bank lain saldo setelah penggabungannya yaitu 105.820 dalam jutaan rupiah. Investasi pada surat berharga saldo setelah penggabungannya yaitu 1.792.747 dalam jutaan rupiah. Piutang yaitu piutang murabahah sebesar saldo setelah penggabungannya 1.357.469 dalam jutaan rupiah. Core 15.354 dalam jutaan rupiah. Sewa 122 dalam jutaan rupiah. Adapun pembiayaan mudharabah yaitu 450.331 dalam jutaan rupiah. Musyarakah 3.338.690 dalam jutaan rupiah. Selanjutnya cadangan kerugian penurunan nilai yaitu min 191.309 dalam jutaan rupiah. Aset ijorah yaitu 513.332 dalam jutaan rupiah. Aset tetap 154.460 dalam jutaan rupiah. Aset lain yaitu 317.652 dalam jutaan rupiah. Adapun total aset dari saldo setelah penggabungannya yaitu 8.969.925 dalam jutaan rupiah. Selanjutnya yaitu liabilitas. Bagi hasil yang belum dibagikan sebesar saldo setelah penggabungan 58.289 dalam jutaan rupiah. Simpanan dari bank lain yaitu saldo setelah penggabungannya 13.878 dalam jutaan rupiah. Simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain yaitu 7.262 dalam jutaan rupiah. Simpanan dari nasabah sebesar 980.451 dalam jutaan rupiah. Utang pajak pada saldo setelah penggabungan yaitu 14.849 dalam jutaan rupiah. Liabilitas lain-lainnya saldo setelah penggabungannya 40.765 dalam jutaan rupiah. Adapun total liabilitasnya yaitu total liabilitas saldo setelah penggabungan sebesar 1.115.494 dalam jutaan rupiah. Adapun dana syirkoh temporer dari bukan bank sebesar 5.095.919 dalam jutaan rupiah dan dari bank 841 dalam jutaan rupiah. Adapun total dana sirkot temporer sebesar 5.096.760 dalam jutaan rupiah. Selanjutnya yaitu ekuitas. Ekuitas pemilik entitas induk modal disetor dalam saldo setelah penggabungan sebesar 2.255.183 dalam jutaan rupiah. Tambahan modal disetor sebesar 121.284 dalam jutaan rupiah. Surplus revaluasi aset tetap pada saldo setelah penggabungan sebesar 47.953 dalam jutaan rupiah. Adapun keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual dalam saldo setelah penggabungan sebesar 24.097 dalam jutaan rupiah. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti saldo setelah penggabungannya sebesar min 2.406 dalam jutaan rupiah. Adapun saldo laba atau rugi telah ditentukan penggunaannya sebesar 10.000
dalam jutaan rupiah dan belum ditentukan penggunaannya sebesar 1.560 dalam jutaan rupiah. Jadi total ekuitasnya dalam saldo setelah penggabungan yaitu 2.757.672 dalam jutaan rupiah. Jadi total dari liabilitas dan ekuitas saldo setelah penggabungan sebesar 8.969.925 dalam jutaan rupiah. Next. Ada selanjutnya yaitu alasan penggabungan. Untuk menciptakan industri perbankan yang kuat, kompetitif, dan sehat, OJK mendorong bank-bank untuk berkonsolidasi dan meningkatkan struktur permodalan mereka. BCA Syariah sebagai salah satu anak usaha BCA juga berkomitmen untuk turut serta secara aktif memberikan kontribusi dalam memajukan arsitektur perbankan Indonesia, khususnya percepatan pengembangan perbankan syariah nasional, sehingga BCA Syariah mengajukan rencana korporasi penggabungan dengan bank interim agar dapat memperkuat struktur permodalan BCA Syariah guna menunjang pertumbuhan aset BCA Syariah di masa depan. Penggabungan ini bertujuan untuk menciptakan bank syariah yang dapat memberikan layanan yang lebih optimal kepada nasabah dan masyarakat Indonesia dengan cara membangun organisasi yang lebih kuat dan berkualitas. Hal ini akan memperkuat posisi BCA Syariah pada landscape perbankan syariah yang kompetitif di Indonesia. Direksi dan Dewan Komisaris dari kedua bank berkeyakinan bahwa rencana penggabungan ini dapat memberikan manfaat terbaik bagi kedua bank dan para pemangku kepentingan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi paparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.